Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silahkan untuk ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelumnya Bu Muning akan bertanya dahulu untuk kehadiran kalian hari ini ya. Ini di kelas 10 TKJ ya. Jadi hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Niken. Kenapa tidak masuknya? Kepentingan keluarga. Berarti hari ini hanya Niken saja yang tidak masuk ya? Yang lainnya masuk semua ya? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran ya. Tapi sebelum kita belajar tentang pemisahan campuran, Bu Muning ingatkan dahulu tentang materi sebelumnya. Jadi sebelumnya minggu-minggu kemarin kalian kan sudah belajar tentang pengelompokan zat. Nah, pada materi pengelompokan zat itu ada campuran heterogen dan campuran homogen, ya toh? Ada dua campuran apa aja? Campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, sekarang Bu Muning tanya, kalian ingat-ingat apa yang dimaksud dengan campuran heterogen? Silahkan. Ya, apa campuran heterogen, Farel? Campuran antara dua zat atau lebih yang tidak bisa tercampur antara zat satu dengan zat lainnya. Campuran heterogen adalah campuran satu zat atau lebih yang tidak bisa tercampur antara zat satu dengan zat lainnya. Jadi campuran dua zat tapi tidak bisa tercampur. Contohnya apa kemarin campuran heterogen? Ada yang bisa? Angkat tangan. Contohnya. Ya, bentar ya. Anissa dulu ya, apa? Pasir dan air. Pasir dan air adalah contoh dari campuran heterogen. Sekarang setelah campuran heterogen, sekarang Bu Muning tanya, apa itu campuran homogen? Antara dua zat atau lebih yang campuran tercampur dengan sempurna sehingga kita tidak bisa membedakan mana larut dan berlarut. Contohnya apa dari campuran homogen? Ya, silakan. Larutan garam. Dari tadi adalah ada dua contoh. Yang pertama air dengan pasir. Yang kedua adalah larutan garam. Berarti garam dengan air. Sebenarnya pada kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaat dari pemisahan campuran yang kalian sudah alami atau kalian sudah berinteraksi langsung. Contohnya, kalau kalian mengetahui air yang kalian minum, ya, air yang kalian minum tapi air dalam kemasan loh ya. Air dalam kemasan itu contohnya adalah air isi ulang, ya. Terus habis itu air galon. Terus habis itu air dalam kemasan gelas. Paham ya? Terus air dalam botol yang dibeli itu. Nah, itu juga proses pemisahan campuran. Pemisahan campuran apa? Bukan dia hanya air. Nah, tapi perlu kalian ketahui, air-air itu sebelum dikemas, mereka dipisahkan dari kuman atau bakteri yang sekiranya dapat merugikan tubuh kalian. Itu dipisahkan. Jadi, air-air yang kalian beli itu sudah air hasil pemisahan campuran. Itu air sudah dipisahkan dari zat-zat atau kuman. Itu contoh, baru satu contohnya. Yang kedua adalah, contoh lagi adalah minyak kayu putih. Ngerti minyak kayu putih? Bentuknya apa itu? Cair ya. Nah, minyak kayu putih itu juga contoh dari pemisahan campuran. Pemisahan campuran dari apa, Bu? Minyak kayu putih itu dipisahkan dari pohonnya. Jadi sebelum dipakai dalam bentuk cair, dalam bentuk kalian untuk mengobati manfaat sehari-hari, untuk mengobati kalian pusing, sakit perut, gigit serangga, biasanya pakai minyak kayu putih. Itu sebenarnya minyak kayu putih itu terdapat hasil dari tumbuhan kayu putih namanya, ya, sebelum dia jadi minyak kayu putih. Nah, itu juga contoh dari pemisahan campuran. Yang ada lagi contohnya adalah tadi yang seperti diucapkan, garam. Garam yang kita konsumsi sebelum bentuk seperti garam itu dari apa toh? Ada yang tahu? Air laut. Nah, sebelum garam itu kita konsumsi sama. Jadi garam itu mengalami yang namanya pemisahan campuran.
sebelum dia membentuk menjadi garam yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Nah, itu adalah beberapa contoh dari manfaat dari pemisahan campur. Nanti harapannya kita belajar pemisahan campuran itu dalam pembelajaran, harapannya nanti yang akan kita kuasai itu ini. Yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan jenis-jenis pemisahan campuran dengan tepat. Yang kedua, nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan prinsip pemisahan campuran pada setiap metode dengan tepat. Jadi setiap campuran itu ada metodenya, caranya. Yang ketiga, nanti kalian dapat menganalisis metode pemisahan yang digunakan pada masing-masing campuran dengan tepat. Yang keempat, nanti kalian dapat menentukan pemanfaatan metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, ini nanti kalian diskusi dan kalian dapat menyajikan hasil diskusi kalian melalui membaca, melalui presentasi dengan bertanggung jawab. Nanti jadi diharapkan ya, nanti kita pembelajaran kali ini 5 tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Jadi untuk kali ini nanti Bu Muning ya, Bu Muning pada pembelajaran kali ini tentang pemisahan campuran, Bu Muning akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi nanti di sini Bu Muning akan mengajukan beberapa permasalahan. Dari ini ya. Nanti dari sini diharapkan nanti kalian akan muncul pertanyaan. Pertanyaan kalian tulis dalam buku atau bisa langsung kalian tanyakan ke Bu Muning dari permasalahan yang akan saya sampaikan. Setelah itu, permasalahan yang kalian tanyakan nanti akan kalian diskusikan dengan kelompok. Jadi nanti ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok, nanti ada nama-namanya, nanti kalian tinggal membentuk kelompok, nanti akan saya bagi lembar kerja dan bahan ajar. Penilaian yang akan Bu Muning, jadi kalian mengerjakan kegiatan kalian dalam kelas, itu akan Bu Muning nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap, sikap kalian, jadi aktif apa enggak di dalam diskusi, itu akan nanti saya nilai. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, jadi nanti di akhir pembelajaran nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan untuk Bu Muning pengen ngerti kalian itu paham enggak, tahu enggak maksud dari pembelajaran kali ini. Untuk yang ketiga nanti adalah penilaian keterampilan pada saat presentasi ke depan ya. Perhatikan ya, ini di depan, ini ada campuran ya. Kalian lihat di meja Bu Muning saja. Ini ada 3 campuran. Yang pertama ini adalah campuran pasir dengan kapur barus ya. Yang putih ini terlihat ya. Nah, ini yang putih ini adalah kapur barus, yang hitam ini wis rondok embulak. Ini adalah pasirnya. Tapi kalau sudah tercampur kapur barus jadi rondok putih, agak putih ya. Ini adalah pasir dengan kapur barus. Yang kedua ini adalah air dengan pasir. Yang ketiga ini adalah campuran air dengan garam. Kira-kira apakah ini nanti bisa dipisahkan kembali? Bisa. Kira-kira apakah mereka bisa menjadi zatnya masing-masing? Bisa enggak kira-kira? Pembentuk larutan masing-masing bisa enggak kira-kira? Bisa ya dipisahkan kembali. Nah, sekarang kalian lihat ya, dari ini 3 hal yang di depan ini, silahkan kalian tulis dalam buku kalian permasalahan yang muncul dari 3 ini. Nanti silahkan kalian bertanya. Kalau bisa, sekarang silahkan kalian membuat pertanyaan. Silahkan, ada yang bertanya? Bagaimanakah cara memisahkan kapur barus dan warnanya, Bu? Bagaimanakah cara memisahkan kapur barus dengan pasir ini toh maksudnya? Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana cara memisahkan air dengan garam pada larutan garam? Bagaimana cara memisahkan garam pada larutan garam? Ada lagi pertanyaan? Dengan cara apa saja pemisahan campuran itu, Bu? Dengan cara apa saja, Bu? Pemisahan campuran itu, Bu, begitu ya. Dari beberapa pertanyaan itu nanti akan kita bahas pada diskusi yang akan kalian lakukan. Sekarang silahkan
kalian membentuk kelompok. Oke ya, ini nanti Ibu Muning bagikan bahan ajarnya dulu. Nanti kalian ada bisa membaca literasi, membaca dari sini ya. Terus habis itu atau kalian bisa melihat dari link yang sudah ada di LKPD. Nanti bisa kalian lihat di situ. Nah, ini bahan ajarnya. Ya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD. Nanti diisi ya LKPD-nya. Ini LKPD. Nah, silahkan kalian isi. Kalian kerjakan. Ditulis namanya, itu nama kelompoknya siapa saja ditulis. Nanti temennya yang tahu harus membantu temennya yang tidak tahu ya. Jadi dalam kelompok jangan sampai yang bekerja hanya satu saja. Jadi semuanya harus aktif, yang bisa membantu yang tidak bisa ya. Ya? Enggak usah, langsung dari hasil kamu melihat video di link itu nanti langsung kamu bacakan hasilnya ya. Dikerjakan semuanya, dilihat ya LKPD-nya mulai dari depan sampai belakang. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Terakhir itu ada kesimpulan, yang terakhir sendiri ya. Kurang 5 menit lagi ya, 5 menit. Di nomor 7 ya. Itu ada beberapa masalah di situ ya. Masalah itu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang nomor 7. Itu diisi semua. Jangan ragu-ragu ya. Kalian kan punya bahan ajar banyak, beberapa sumber. Nah, itu digunakan semua. Ya, silahkan dari kelompok 1 Farel dan teman-temannya untuk menampilkan hasil diskusinya. Yang lainnya didengarkan baik-baik loh ya, diperhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu misalkan campuran pasir dengan air. Berdasarkan pengamatan, 1A, tuliskan langkah-langkah pemisahannya. 1. Letakkan kertas air pada tabung corong. 2. Letakkan corong pada wadah tabung Erlenmeyer. 3. Tuangkan campuran pasir dengan air pada kertas saring. 4. Amati yang terjadi. Hasil pengamatan adalah pasir terpisah dengan air. Pasir terdapat pada kertas saring, air dan air menjadi jernih. Prinsip pemisahan berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Metode pemisahan adalah filtrasi. 2. Pemisahan campuran untuk memisahkan larutan garam. Berdasarkan pengamatan, Ayo perhatikan. adalah masukkan larutan garam pada wadah, panaskan wadah, dan amati yang terjadi. Hasil pengamatannya, air menguap dan tertinggal kristal garam pada wadah. Prinsip pemisahan didasarkan pada kelarutan bahan dalam suatu pelarut di dalam titik beku atau campuran terdiri dari zat padat yang dapat membentuk kristal dapat dipisahkan dengan cara mengkristalkan salah satu zatnya. Metode pemisahannya adalah kristalisasi. Ayo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sekarang jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya mengenai presentasi dari kelompok 1 tentang poin 1 dan poin 2 ya, silahkan. Mengapa air dengan kurang tidak bisa menggunakan filtrasi? Bagaimana pertanyaannya? Mengapa air dengan garam kok tidak bisa menggunakan metode filtrasi, begitu ya? Oke, jawabannya adalah karena air dan garam tercampur sempurna sehingga garam tidak bisa tersaring. Oke, ada lagi yang bertanya? Apakah larutan garam ini bisa dipisahkan dengan cara kristalisasi? Jawabannya bisa dilakukan dengan destilasi, tapi percobaan lebih rumit.
Jadi sebenarnya pada larutan garam ya, larutan garam itu ya bisa dipisahkan dengan metode lain, metode destilasi. Tapi dengan percobaan yang lebih rumit gitu. Jelas ya? Jelas untuk dari kelompok 2. Sudah dari tiap kelompok sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan lagi apa enggak? Ya. Tidak. Sudah jelas penjelasan dari kelompok 1? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan tepuk tangan dulu untuk temannya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ada 5 anak ya ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota yang bernama saya sendiri Jessica Nazila Lubiani dan saya Anissa Dunufa Dan saya Iksan bin Setiawan. Saya Deva Anggurutro. Berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok kami, silakan. Jawaban dari video pemisahan campuran untuk memisahkan campuran pasir dengan persediaan kapur barus. Berdasarkan pengamatan terhadap video di atas, masukkan campuran pasir dengan kapur pada wadah gelas kimia. 2. Tutup wadah gelas kimia dengan penutup kaca cawan PO3. 3. Letakkan es batu di atas penutup kaca. 4. Panaskan gelas kimia yang sudah diberi penutup kaca. 5. Amati yang terjadi. Hasil pengamatan. 1. Terpisah antara kapur barus dengan pasir. 2. Pasir tertinggal di wadah dan kapur barus menempel pada dinding kaca penutup. Prinsip pemisahan didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menuding, sedangkan zat lainnya tidak dapat menuding. Metode pemisahan sublimasi. Untuk jawaban dari soal nomor 3 ya itu ya. Selanjutnya silakan. Jawaban dari video pemisahan campuran untuk memisahkan warna pada spidol menjadi warna penyusunnya. Berdasarkan pengamatan terhadap video di atas, pertama langkah-langkah pemisahannya. 1. Total kertas saring dengan spidol warna merah, hitam, dan biru. 2. Gabungkan kertas saring yang telah dipotong spidol warna pada gelas kimia yang berisi air. 3. Atur ketinggian kertas agar tidak menyentuh dasar gelas dan noda spidol tidak terendam air. 4. Amati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan. Warna biru terurai menjadi warna biru tua dan biru muda. Warna hitam terurai menjadi warna ungu, biru tua, coklat, dan biru muda. Warna merah terurai menjadi warna merah muda, oranye, dan kuning. Berdasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang tercampur dalam suatu medium yang ketika dialiri suatu medium juga. Jadi metode pemisahannya dari hasil pengamatan kelompok kami, adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok lain. Ya, silakan. Kenapa antara pasir dan kapur barus kalau hanya kapur barus yang menempel pada kaca? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Kami akan mencoba menjawabnya. Oke, jawabannya adalah karena kapur barus memiliki sifat yang dapat menuding. Bagaimana? Karena kapur barus memiliki sifat yang bisa
menyublim. Menyublim itu adalah seperti kita tahu, menyublim itu adalah perpindahan dari zat padat menjadi apa? Kapur barus itu padat menjadi apa dia? Gas. Itu prinsip dari menyublim. Paham ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan semangat, tepuk tangan untuk temannya. Silakan kelompok 3. Nanti kelompok yang kompak juga akan Bu Muning beri hadiah ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pemisahan campuran. Berdasarkan masalah pemisahannya, masukkan menggunakan air dan alkohol di dalam wadah untuk dengan tutup. Masukkan pipa plastik, tambah motor, tabel lubang, tampung alkohol yang membuat pada gelas minyak, panaskan air minyak, dan pipa air plastik. Hasil pengawasan alkohol terpisah dari air. Alkohol menguap dan menetes pada gelas tangki. Air tertinggi pada gelas, tertinggal pada gelas. Prinsip pemisahan berdasarkan pada perbedaan dari zat yang bercampur sehingga saat menguap zat akan terpisah. Metode pemisahan destilasi. Setelah kalian mengamati tentang berbagai metode pemisahan campuran di atas, terus kita menggunakan metode pemisahan filtrasi, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Ada yang ditanyakan? Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 3. Saya dari kelompok 2 akan bertanya, apa yang membedakan air dan alkohol pada proses penguapan? Terima kasih. Terima kasih Yesi atas pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah yang membedakan itu adalah titik didih yang berbeda. Yang membedakan adalah titik didih yang berbeda. Jadi begini maksudnya titik didih yang berbeda itu. Kan pada proses destilasi ya, untuk memisahkan air dengan alkohol itu menggunakan pada air dan alkohol itu memiliki titik yang berbeda, titik didih ya. Jadi lebih cepat mendidih mana? Mendidih Alkohol. ya, itu yang membedakan proses dia penguapan. Sekian dari kami presentasi kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang Bu Muning tanya, dari yang sudah kalian presentasikan tadi, berarti yang kita pelajari hari ini ada berapa metode pemisahan campuran? Apa saja yang pertama? Filtrasi. Yang kedua? Kristalisasi. Yang ketiga? Sublimasi. Yang keempat? Kromatografi. Yang kelima? Destilasi. Jadi hari ini kita sudah mempelajari 5 macam pemisahan, metode pemisahan campuran. Di sini ada yang soal nomor 7. Sekarang coba Bu Muning tanya pada soal nomor 7. Berarti memisahkan gula dengan air pada larutan gula tadi termasuk apa? Kristalisasi. Yang kedua, membuat santan kelapa berarti termasuk apa? Filtrasi. Yang ketiga, memisahkan air dengan minyak apa? Destilasi. Yang keempat, mengambil yodium dari pengotornya apa? Sublimasi. Yang kelima, mendapatkan air tawar dari air laut apa? Destilasi. Yang keenam, memisahkan warna tinta? Kromatografi. Sekarang bolehkah Bu Muning minta tolong siapa yang bisa membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Jenis-jenis metode pemisahan campuran ada filtrasi. Proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material padat dari cairnya dengan melewatkan
juta. Ya. Ketiga, sublimasi. Proses pemisahan campuran berdasarkan titik bikinnya, yaitu kecepatan atau kemudahan bahan-bahan untuk mengolah. Ya. Keempat, sinematografi. Proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antar fase dan fase berat. Ya, terima kasih. Jadi untuk hari ini diskusi kita tutup ya. Tapi sebelum itu kalian mengerjakan dahulu soal tentang pemisahan campuran hari ini. Nanti dikumpulkan. Silakan dikerjakan ya. Iya, Bu. Silakan dikerjakan. Nanti saya kasih waktu 10 menit saja. Nanti dikumpulkan kembali ya. Ya. Sudah? Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Perwakilan aja tiap kelompok. Sekarang Bu Muning ingin tanya lagi kita untuk merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa kita pelajari hari ini? Tentang metode pemisahan campuran. Terus yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini apa? Yang kalian sukai apa? Kita bisa apa? Jenis-jenis metode. Nah, melalui apa kalian mengetahuinya tadi? Melihat video. Terus kira-kira apa yang belum kalian pahami tentang materi ini? Hah? Nanti bisa kalian tentang metode pemisahan campuran lainnya ya, bisa kalian lihat nanti di kalian browsing di internet, bisa di YouTube banyak ya. Jadi hari ini kita belajar 5 metode pemisahan campuran. Sebenarnya masih ada metode pemisahan campuran lagi. Nah, itu nanti bisa kalian pelajari untuk setelah kalian pulang dari sini ya. Terus habis itu kita untuk minggu depan kita akan belajar tentang usaha dan energi. Jadi persiapkan, nanti selanjutnya kita akan belajar tentang usaha dan energi. Sekarang Bu Muning akan memilih kelompok yang kompak ya dan aktif ya. Jadi dari penilaian Bu Muning, dari presentasi, dari cara menjawab kelompok 1, 2, dan 3, maka kelompok yang paling aktif dan bagus penyampaian dalam kegiatan presentasi adalah kelompok 2. Ya, nanti hadiahnya bisa diambil ya untuk kelompok 2. Pembelajaran hari ini kita tutup ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk waktunya ya. Berikan aplaus untuk pembelajaran hari ini ya. Silakan Bu Farel dipimpin berdoa, kita tutup pembelajaran hari ini. Ya, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang, semoga selamat sampai di rumah.